陈火哥，你在哪儿啊？陈火哥，救命啊！白雾，你能不能快点儿？ di mana sebelumnya terjadi penyerangan dari dunia Buddha di Jalan Chang'an. Beruntungnya, serangan tersebut tidak sampai keluar dari dunia asing di Jalan Chang'an. Saat Gu Shaoning dan Biman Man terpojok, mereka diselamatkan oleh anak buah Huai. Namun setelah itu, Biman Man memukul Gu Shaoning hingga pingsan, dan orang tersebut berusaha membunuh Gu Shaoning. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke cerita. Jangan lupa klik dulu tombol subscribe-nya, klik. Dan kalau sudah, langsung saja kita gaskan. Saat orang tersebut berusaha membunuh Gu Shaoning karena tahu banyak rahasia di Jalan Chang'an, Biman Man menghalanginya karena Gu Shaoning akan menjadi urusannya. Di Jalan Chang'an, Huai akhirnya berhasil menutup portal dari dunia Buddha, dan Baize memperbaiki seluruh kekacauan akibat para hewan asing itu. Saat mereka berkumpul, Nenek Tang berpikir jika kekacauan itu disebabkan oleh anomali yang ada di dunia Buddha, dan Huai juga khawatir jika dunia Buddha menemukan mereka di Jalan Chang'an, sehingga dia juga berusaha membunuh Gu Shaoning untuk meminimalisir kemungkinan bocornya rahasia mereka. 我们自然不能让他们发现我们。我更担心的是浮屠城那边会发现长安街的。白老板，你别啊，我就废了不是你徒弟的一半。顾少宁也确实不是故意的，能不能不要伤他性命？老怀，别难为孩子了。那你能保证他今后不乱说吗？这里就交给老朽吧。你的半个徒弟死不了。 他的生死本就是你的事儿。 Gu Shaoning yang mendengar obrolan itu akhirnya mulai sadar diri. Dia berkata kepada Biman Man bahwa para makhluk asing di Jalan Chang'an memiliki hati yang baik dan selalu tolong-menolong. Sehingga dia berjanji akan segera pergi esok hari dan tidak akan pernah membocorkan kehidupan makhluk asing di Jalan Chang'an. 那你就不怕我伤害你吗？既然你早就知道我是异人，怕得要死。老实说，刚开始的时候我确实很害怕。后来白泽和我说，让我用自己的心去看，许异人险恶只是世人的偏见罢了，反而处处帮着我。你用心看我啊，不，看异人。但是我们终究还是两个世界的人，你必须离开洛灵城，永远不要回来。我绝不对任何人说起。 Keesokan harinya, Gu Shaoning pun pergi dari penginapan Zive dan memberi sebuah gadget khusus untuk Biman Man seperti yang sudah dijanjikan. Dia juga meninggalkan seluruh gadgetnya di kamar kayu untuk bisa dijual oleh Biman Man. 要是缺钱，可以将那些鸡小给卖了。还请姑娘不要忘记在下。今日一别，我与姑娘恐怕……欠我钱的我都不会忘的。知道了，一个大男人磨磨唧唧的，看样子做的还不错。 Tak lupa juga, Gu Shaoning berpamitan kepada Baize, dan Baize mengingatkan agar selalu berhati-hati, karena para makhluk asing di Jalan Chang'an tidak seperti makhluk asing di luar. Para makhluk asing di Jalan Chang'an ini sebenarnya juga berasal dari dunia Buddha, tetapi mereka mengerti cara bergaul yang baik dan bisa mengendalikan dirinya dari roh jahat di tubuhnya. Baize kemudian memberinya sebuah buku mantra baru untuk dipelajari oleh Gu Shaoning. 比起先前那本更加实用，这本书上记载着一些高阶符案。顾某此生铭记在心，多谢白泽先生的帮助。 Ketika Gu Shaoning akan meninggalkan kota Luoling, dia dicegat oleh para penjaga karena telah menjadi buronan. Hal itu disebabkan karena Gu Shaoning mendapat tuduhan bahwa dia telah menjebak Song Cheng, sehingga Song Cheng didiskualifikasi saat ujian kekaisaran. 放开我！我犯了什么法？来人啊！冤枉啊！放我出去啊！今日大理寺就你一个犯人，我会不知道？用作弊的技巧诬陷宋城，回头一顿招呼，还不是全都老实了？
惹了大祸喽！陷害、纵城。 Gu Shaoning kemudian menitipkan logo Sekte Tianxuan kepada Tuan Hakim dengan harapan agar bisa dibebaskan. 宋先生，您看这事儿， Logo itu ternyata tidak membuahkan hasil karena Tuan Song tidak peduli dengan adanya Sekte Tianxuan walaupun dia diingatkan oleh Tuan Hakim yang bernama Su Qian. Dan karena Song tidak ingin nama keluarga Song tercemar, dia menyalahkan Gu Shaoning sepenuhnya atas kecurangan yang dilakukan oleh Song Cheng pada saat ujian kekaisaran. Bahkan, dia juga menyuruh para penjaga agar membunuh Gu Shaoning seakan-akan Gu Shaoning mati karena bunuh diri. 宋仁哥，不好了！顾少宁被抓进大牢了，给他安了罪。自然是令尊为了保护你做的局啊！抓他做什么？作弊的是我啊！令牌递上去这么久了，上头还没回应吗？可是这，他们决定动用私刑，而且我刚偷听到卫队自杀的假象。什么？ Sementara itu, Gu Shaoning mempelajari mantra untuk berpindah tempat, namun percobaannya selalu gagal. Keesokan harinya, tepat di hari ulang tahun pangeran, Sekte Tianxuan memburu sosok misterius yang telah menyelinap ke istana, dan di situ terlihat Zhuang Banxiang yang melerainya, dan akhirnya diketahui bahwa Zhuang Banxiang adalah salah satu tamu pangeran.师傅，那边好像有动静。 秦王府附近鬼鬼祟祟的，到底有何目的？他们3打1太不公平了，咱们要不要上去帮忙？不跟你玩了，好厉害的毒气！不好！我只是路过的。下手也太狠了，天玄宗也算名门正派。我们天玄宗为保天下安宁，原来他没死。 Di akhir pertarungan itu, terlihat dua sosok pria yang masih belum diketahui identitasnya. Sementara itu, sebuah perayaan di istana pun berlangsung. Zuole melihat dua pelayan yang mencurigakan, namun rupanya pangeran sudah mengetahui hal tersebut. 师傅，你看那2个侍女。 Kembali ke penjara, Gu Shaoning didatangi oleh para Algojo. Mereka memaksa Gu Shaoning agar gantung diri secepatnya, sehingga kematian Gu Shaoning akan seakan-akan terjadi karena tragedi bunuh diri. Beruntungnya, kali ini Gu Shaoning berhasil menggunakan teknik jimatnya. 别进来！别进！从没听说过有人会用技巧，累死我了！我来。 Di saat perayaan pangeran, Nishang akhirnya memberi pilsuan kepada pangeran. Karena peti itu memiliki puzzle rahasia untuk membukanya, pangeran pun membuat permainan, di mana siapa saja yang dapat membukanya akan mendapatkan hadiah berupa anggur yang langka. Tetapi, tiba-tiba Gu Shaoning muncul sehingga membuat geger seisi istana. 不如将它当做一个噱头，让大家一起来解。人不得想破脑袋去。有人闯入，是他。顾少宁，来人，有刺客！怎么看起来比劳力还危险？大胆刁民，竟敢私闯太明殿！此人你认识？那华州大技巧盒也是出自他手中，他就是之前制作神仙的技巧师。该死，他怎么跑出来了？误会误会，为何会使用这样高阶的方术？看他不过是一个毛头小子。
Seisi istana itu pun terkejut karena bagaimana mungkin seorang pria sederhana dapat melakukan teknik alkimia tingkat lanjutan. Suqian yang melihat itu pun menjelaskan kepada pangeran bahwa Gu Xiaoning adalah seorang tahanan karena Gu Xiaoning telah menjebak Song Cheng dengan cet-cet penanya sehingga Song Cheng didiskualifikasi dari ujian kekaisaran. 便制作出了藏有考试内容的机巧笔。这顾少宁先前与宋家公子宋城结缘，天下莫要信他胡言。非得千辛万苦做一支机巧笔来污蔑他，我与宋城公子何仇何怨？好了，不用争了。 Pangeran pun kemudian mengadili Gu Xiaoning bahwa bagaimanapun juga Gu Xiaoning telah membantu Song Cheng untuk melakukan kecurangan. Pangeran kemudian memberinya sebuah tantangan. Apabila Gu Xiaoning dapat membuka peti bilsuan dalam waktu 1 dupa, maka dia akan dibebaskan dan mendapatkan tempat duduk di istana. 好好准备来年的考试，让他那宝贝儿子以后安分些，以后也别再为了钱做这种事了。看你年纪轻轻就掌握了技巧术和顺行术，虽罪不至死，却也不能不罚。本王便既往不咎，还一炷香内解开了那金丝楠木上赐你酝酿葡萄酒1壶。多谢殿下。想到了几百年前消失匿迹的一个门，只是看着他的手法，什么门派？没什么，不说也罢。来人，去拿一炷香。哦。 此何一解？ Pangeran dan para tamu pun terkejut karena Gu Xiaoning dengan cerdiknya mampu menyelesaikan teka-teki peti itu bahkan sebelum dupa dinyalakan. Kemudian part ini pun bersambung.